Apa itu organisasi belajar? Menurut Profesor Mark Ward, organisasi belajar ialah organisasi yang secara berkelanjutan selalu meningkat. Pada saat organisasi ini bertemu pada suasana lingkungan seperti klien, pelanggan, pesaing, dan sebagainya. Organisasi ini memiliki kemampuan untuk berkembang secara terus-menerus sebagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dengan belajar. Organisasi ini mengumpulkan segala informasi mengenai lingkungan mereka dan mampu mengubahnya menjadi pengetahuan. Dan dari pengetahuan itu, mereka mengembangkannya menjadi sebuah gagasan baru yang kemudian dijadikan produk yang mampu membuat organisasi itu menjadi lebih baik. Mengapa organisasi harus belajar? Organisasi harus menjadi organisasi belajar oleh karena era globalisasi telah membuat banyak perubahan yang pesat pada bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemajuan sistem telekomunikasi telah terjadi secara global, di mana seluruh belahan dunia dapat terhubung dan saling bertukar informasi secara cepat dan instan. Akibatnya, pengetahuan masyarakat semakin meningkat dan berkembang secara cepat. Kondisi demikian membuat organisasi harus mampu mengikuti perubahan yang cepat pada masyarakat. Organisasi harus belajar beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan lingkungan atau mereka tidak akan bertahan hidup. Hanya melalui proses belajar dari lingkunganlah organisasi mampu bertahan di tengah perubahan yang cepat. Faktor apakah yang mampu mendorong organisasi untuk mau belajar? Kecepatan pertukaran informasi secara global mendorong terciptanya masyarakat yang lebih cerdas dan sadar akan kualitas barang atau jasa. Selain itu, adanya internet membuat munculnya e-commerce yang membuat perdagangan dapat jadi secara global. Dengan demikian, jumlah konsumen akan sangat meningkat dan masif. Akibatnya, pengaruh konsumen meningkat. Konsumen akan memengaruhi organisasi dalam menentukan strategi dan cara beroperasi. Dengan demikian, organisasi harus mampu mengambil sebanyak-banyaknya informasi mengenai konsumen agar mereka mampu mengetahui kriteria yang konsumen tetapkan dalam memilih produk dan jasa. Apa sajakah kriteria konsumen dalam memilih produk atau jasa? Terdapat 6 kriteria yang konsumen gunakan dalam memilih sebuah produk atau jasa. Pertama, biaya. Konsumen akan memilih produk dengan harga yang paling murah dan ekonomis. Kedua, kualitas. Konsumen akan memilih produk yang memiliki kualitas yang memenuhi keinginan atau bahkan melebihinya. Ketiga, waktu. Konsumen lebih menyukai produk yang tersedia secara cepat di pasaran. Keempat, layanan. Semakin sopan dan ramah pelayanan sebuah produk atau jasa, maka konsumen akan semakin menyukai sebuah produk atau jasa tersebut. Kelima, inovasi. Konsumen saat ini sangat menyukai produk-produk baru yang semakin berguna dalam kehidupan. Keenam, kustomisasi. Konsumen akan menyukai produk yang mampu disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, banyak pilihan jenis produk yang disediakan. Lalu, seperti apakah contoh pengaruh konsumen terhadap organisasi? Salah satu contoh konsumen mempengaruhi organisasi ialah seperti yang terjadi pada Nokia. Nokia pada tahun 90-an berhasil meluncurkan produk ponsel GSM pertama di dunia. Pada waktu itu, ponsel tersebut ialah sebuah inovasi yang luar biasa dalam dunia telekomunikasi. Banyak orang membeli produk ponsel Nokia sehingga Nokia menjadi raksasa dalam dunia telekomunikasi. Dalam hal ini, Nokia berhasil memenuhi salah satu kriteria oleh konsumen, yaitu inovasi dan kualitas. Lalu, pada tahun 2011, Nokia membuat sebuah produk baru dalam dunia ponsel pintar, yaitu Nokia Lumia yang memakai operating system Windows Phone. Dan Nokia sangat percaya bahwa Windows Phone adalah OS terbaik. Namun sayangnya, dalam hal ini, Nokia melakukan kesalahan terbesar.
Pada saat yang sama, muncul operating system Android yang lebih disukai oleh konsumen. Akhirnya, bisnis ponsel pintar Nokia terancam gagal. Hal ini disebabkan oleh sikap Nokia yang masih berpegang pada keyakinan mereka dan mengabaikan perubahan selera konsumen. Hingga pada tahun 2017, Nokia mulai mengubah arah produksi ponsel pintar mereka, di mana Nokia membuat ponsel pintar Android untuk pertama kalinya. Nokia mulai mengubah pendirian mereka. Nokia hingga saat ini terus berinovasi membuat seri-seri baru ponsel Android mereka dan mendulang perhatian dari banyak konsumen. Hal ini merupakan bukti bahwa konsumen mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap organisasi, di mana mereka mampu mengubah strategi dari arah suatu organisasi. Jadi, dari kasus Nokia, nampak jelas bahwa organisasi harus mau mengikuti perkembangan zaman dan mau mempelajari perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, terutama yang menjadi konsumen.